Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas kegiatan belajar mengajar daring pada kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu marilah kita buka kegiatan belajar mengajar kita dengan membaca Ummul Quran dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini kita tentang ilmu nahwu. Sebelumnya, materi yang sudah kita pelajari bersama tentang menulis pegon. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang simbol-simbol yang digunakan dalam memberikan makna di dalam kitab kuning. Baik, simbol-simbol dan rujukan dalam memaknai kitab kuning diantaranya adalah yang pertama mim. Mim itu dalam bahasa Jawa utawi, artinya utawi, bacanya utawi. Simbolnya mim, bacanya utawi. Dalam bahasa Indonesia adapun. Jika di dalam makna kitab nanti ada huruf mim, itu menunjukkan kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada itu apa? Mubtada itu subjek. Kemudian simbol yang kedua adalah kha. Kha mempunyai arti iku. Bahasa Indonesianya itu atau adalah. Secara kedudukan dia berkedudukan sebagai khobar. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai predikat. Jadi khobar itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya predikat. Simbol yang ketiga jim. Jim bacanya mongko. Jim bacanya mongko. Mongko itu bahasa Indonesianya maka. Kedudukan sebagai jawab. Yang keempat, dho. Simbol dho bacanya ing dalem. Dalam bahasa Indonesia di dalam atau pada. Tarkib atau kedudukan sebagai dzorof atau keterangan tempat. Simbol kelima, fa panjang, fa kemudian ada alifnya, fa plus alif, fa ya. Tapi nggak usah dibaca. Itu simbol ini dibaca sopo, mempunyai arti sopo. Bahasa Indonesianya siapa. Secara kedudukan atau tarkib sebagai fa'il. Fa'il itu bahasa Indonesianya pelaku. Yang keenam, fa tanpa alif bacanya opo. Bahasa Indonesianya apa. Jadi bedanya kalau fa-nya ada alif, sopo. Kalau fa tanpa alif bacanya opo. Opo diperuntukkan untuk benda tanpa makna. Benda tanpa makna. Benda yang tidak berakal. Kalau sopo diperuntukkan siapa ya, untuk benda yang berakal. Nah, jadi tarkib atau kedudukannya sama-sama di sini juga fa'il, pelaku, cuma ini pelakunya berakal, ini tidak berakal. Yang ketujuh, simbolnya mim fa, bacanya ing.
Bahasa Indonesianya dalam arti Indonesia kepada. Kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek di dalam bahasa Indonesia. Ya, teman-teman, tugasnya ini silakan dicatat di buku catatan ya. Buku catatan khusus Nahwu. Kita lanjutkan pada simbol rujuk dan makna kitab coding berikutnya. Simbol berikutnya adalah nomor 8, hak panjang. Ini bacanya hale. Dalam bahasa Indonesia dengan. Tarkib atau kedudukannya sebagai hal atau keadaan. Simbol yang ke-9, nun atau shod. Bacanya kang. Bahasa Indonesia yang. Tarkib kedudukan sebagai sifat. Selanjutkan yang 10, ba'dal. Disambung ba'dal. Bacanya rupane. Dalam bahasa Indonesianya rupanya atau ternyata. Kedudukan atau tarkib sebagai badal. Simbol ke-11 takmim. Bacanya apane. Dalam arti Indonesia apanya atau yakni. Tarkib kedudukan sebagai tamyiz. 12 ain. Bacanya kerono. Dalam arti Indonesia karena. Tarkib kedudukan sebagai maf'ul li ajli. 13 mim ain. Bacanya sertane. Dalam arti Indonesia beserta. Tarkib atau kedudukan sebagai maf'ul ma'ah. 14 mim to. Bacanya kelawan. Indonesia mempunyai arti dengan. Tarkib atau kedudukan sebagai maf'ul mutlak. Ini juga silakan dicatat pada buku catatan khusus ilmu nahwu. Nah, Ustadz, saya masih belum paham itu tarkib kedudukan seperti apa. Nah, ini akan kita pelajari mulai dari sedikit demi sedikit, mulai dari awal nanti ya. Dari yang simbol pertama sampai ke-14 akan kita pelajari sambil berjalan dengan maknani kita. Oke, kita lanjutkan sekarang prakteknya di dalam maknani kitab itu simbol-simbol ini untuk apa sih sebenarnya? Coba kita praktek sekarang ya. Bab pertama dalam ilmu nahwu adalah bab yang menerangkan tentang kalam. Maka maknanya nanti seperti ini. Babul kalami. Nah, ini karena sampean semuanya belum punya kitabnya, jadi ini nanti ditulis ya. Ditulis di buku, tulis sekalian dengan maknanya. Kita praktek. Simbol-simbol tadi kita letakkan pada jumlah yang sudah disediakan ini. Bab pertama tentang kalam. Babul kalami. Bab menerangkan kalam. Sini. Al-kalamu ada simbol mim. Jadi bacanya utawi. Jadi al-kalamu utawi kalam. Nah, bacanya seperti itu. Kok tadi bacanya apa? Iku. Al-kalamu utawi kalam. Iku huwa utawi kalam. Ini simbol. Ini menunjukkan bahwa kembalinya ke sini. Iku al-lafdhu lafat. Al-murakabu kang tersusun. Ini adalah tulisan pegon yang kemarin
pada pertemuan selanjutnya sudah kita pelajari bersama, dan teman-teman sudah latihan untuk menulis background. Al-mufidu kang berfaedah bil wad'i kelawan disengaja. Pak, saya baca, teman-teman tirukan, teman-teman yang ada di rumah ditirukan. Al-kalamu utawi kalam, iku huwa hiya kalam, iku al-lafdzu lafat, al-murakkabu kang tersusun, al-mufidu kang berfaedah, bil wad'i kelawan disengaja. Maksudnya, kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah, dan pengucapannya disengaja. Apa? Lafaz yang tersusun, berfaedah, dan pengucapannya disengaja. Jadi, syarat disebut sebagai kalam itu pertama lafaz, harus ada lafaznya. Kemudian lafaznya itu juga tersusun. Tidak hanya tersusun, namun juga memberikan faedah. Ada manfaatnya dia mengucapkan kalimat itu. Syarat terakhir bil wad'i, mengucapkannya dengan sengaja. Nggak sambil ngelindur, nggak sambil ngantuk, dalam posisi sadar. Tidak mabuk, tidak posisi sadar. Jadi satu, kalam itu adalah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kalimat. Kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia susunan dari beberapa kata yang mempunyai makna dan pengucapannya disengaja. Sama, bahasa Arab, lafaz yang tersusun yang dapat memberikan faedah dan pengucapannya disengaja. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Sekarang, wa aqsamuhu utawi piro-piro juz'e kalam. Ini salah ini ya, bukan pembagian. Atau gini, wa aqsamuhu utawi piro-piro bagiane tanpa fa dan mim. Piro-piro bagiane kalam. Ini rujuknya kembali ke sini. Rujuknya ke sini. Utawi piro-piro bagiane kalam iku salah satu telu. Ba'dal bacanya rupane. Rupane ismun isim, wa fi'lun lan fi'il, wa harfun lan huruf, ja'a kang teko opo huruf, limaknan maring makna. Saya baca, saya ulangi lagi, teman-teman di rumah ikuti ya. Wa aqsamuhu utawi piro-piro bagiane kalam iku salah satu telu. Rupane ismun isim, wa fi'lun lan fi'il, wa harfun lan huruf, ja'a kang teko apa huruf, limaknan maring makna. Maksudnya bagiannya kalimat, bagiannya kalam itu ada 3. Apa saja? Yang pertama disebut isim. Yang kedua disebut fi'il. Dan yang ketiga disebut huruf yang mempunyai makna. Huruf yang mempunyai makna. Itu ya. Nah, ini silakan ditulis di buku catatan sebagai latihan kita tentang materi kali ini tentang simbol dan juga begonya. Ini menerapkan materi yang kemarin dan juga yang sekarang kita pelajari. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari kali ini tentang materinya ya, tentang materi ini, kalam. Jadi apa sih kalam itu? Kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan disengaja pengucapannya. Atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat. Kalam, kalau dalam bahasa Arab disebut kalam. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan disengaja pengucapannya. Lafaz, ya bahasa Arabnya lafaz, tersusun,
murokab, berfaedah, mufidun, disengaja pengucapannya, wad'un, lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kemudian bagian-bagiannya kalam ada 3. Yang pertama disebut sebagai isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf yang mempunyai makna. Isim itu dalam bahasa Indonesia adalah kata benda, fi'il ini kata kerja ya. Jamin benarkan sendiri, kata kerja, huruf mempunyai makna sama, yaitu huruf. Alhamdulillah, materi bab kalam sudah kita pelajari bersama-sama. Silakan teman-teman poin-poin yang penting silakan dicatat pada buku catatan. Dan jika ada hal yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan melalui forum atau WhatsApp group yang sudah tersedia. Terima kasih. Syukron katsiran. Kita akhiri dengan membaca doa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.